Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita melanjutkan pembahasan Al-Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadis Rabi, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis yang sangat mulia, sangat penting untuk kita semua umat Islam, membahas tentang marhalatul insan, ya, proses perjalanan manusia dari mulai di alam rahim, ya, sampai manusia meninggal dan sesudah meninggal, sehingga kita betul-betul sangat penting untuk mengetahui hadis ini. Yang pertama tentang keberadaan manusia di alam rahim. Yang pertama nutfah. Nutfah ini tentu saja percampuran antara dua dari unsur suami dan istri. Nutfah 40 hari, kemudian alaqah, ya, alaqah ini segumpal darah, kemudian mudghah, segumpal daging, dan semuanya prosesnya 40 hari, sehingga 40 kali 3 120 hari atau 4 bulan. Maka setelah 4 bulan Rasulullah menyampaikan summa yursalu ilaihil malak, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat fayanfukhu fihi ruh, maka setelah 4 bulan malaikat meniupkan ruh, dan di situ ditetapkan 4 hal. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk mencatat 4 ketetapan, yaitu bi katbi rizqihi, mencatat rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dia termasuk orang yang sengsara atau termasuk orang yang bahagia. Nah, ini jadi kita semuanya umat manusia sudah dicatat di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala 4 hal itu, ya. 4 ketetapannya tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Lalu para sahabat mendengar hadis seperti ini, beliau para sahabat, kalau begitu kita diam saja ya Rasulullah. Rasulullah menyatakan i'malu, ya, kerjalah kamu, kullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi walaupun kita sudah ditakdirkan, tetapi kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita diperintahkan untuk bekerja, beramal, untuk meraih sesuatu yang baik, sesuatu yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Namun demikian, kita semuanya ketika beriman kepada takdir, maka kita tidak mudah
menyesali apa yang lepas dari kita, dan kita tidak mudah lupa ketika kita mendapatkan sesuatu, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu setelah Allah mencatat ya, malaikat tentu saja dengan diperintahkan oleh malaikat untuk mencatatnya, maka fa wallahi alladzi la ilaha ghair, demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya seorang mengamalkan amal ahlul jannah, hatta ma yakun bainahu wa bainaha ila dhira, sampai sehasta saja, fayasbiqu alaihi kitab, maka kitab telah mendahulinya, fayamalu bi'amali ahli nar, kemudian dia melakukan amal ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dia mengamalkan amal ahli neraka, tapi hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian akhir-akhirnya dia mengamalkan amal jannah, maka dia masuk surga. Jadi di sini para jamaah yang berbahagia, yang sangat penting itu memang innamal a'malu bikhawatimiha, ya, bahwa amal itu dilihat dari akhirnya, sehingga kita harus senantiasa waspada. Manusia kalau melihat hadis ini terbagi menjadi 4 ya. Pertama, orang yang dari lahir memang dari keluarga muslim, dan dia terus menjaga keislamannya, belajar ajaran Islam, dan wafat dalam keadaan Islam, ya, itu luruslah ya, fitrahnya Islam ya. Kemudian dari keluarga muslim, kemudian dia mempertahankan Islamnya, pelajari Islamnya, dan wafat dalam keadaan Islam. Ini kelompok yang pertama, dan mudah-mudahan kita masuk kelompok ini. Kelompok yang kedua, orang yang tumbuh dari keluarga non muslim ya, dari non muslim, sehingga diajarin oleh orang tuanya ajaran sesuai dengan agama kedua orang tuanya, terus sampai mati dalam keadaan kafir ya, tentu saja ini juga akan masuk ke dalam kafir. Ada juga yang dia dalam keadaan di keluarga muslim, tetapi kemudian dia tidak menjaga keislamannya, ya enggak, tidak menjaga keislamannya, kemudian wafat dalam keadaan non muslim. Ini yang naudzubillah. Artinya banyak, ada juga orang-orang yang tadinya beramal dengan amal ahlul jannah, kemudian rusak keimanannya, keislamannya, kemudian mengamalkan amal ahlun nar, maka masuk neraka. Dan yang terakhir, orang yang seorang yang mungkin lahir dari keluarga non muslim, tapi kemudian mendapatkan hidayah gitu ya, mendapatkan kasih sayang Allah, kemudian masuk Islam dan mempertahankan Islamnya sampai akhir hayatnya dan mati dalam keadaan Islam. Dan yang keempat ini juga banyak ya, orang yang tadinya dalam keluarga non muslim, tidak kenal Islam, kemudian mendapatkan hidayah. Ini justru yang keempat ini yang banyak. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus tetap optimis pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kasih sayang Allah melebihi murkanya ya, dan kita juga tidak boleh menghukumi seseorang itu sebelum meninggal. Barangkali dia mendapatkan hidayah di akhir-akhirnya gitu ya, barangkali dia mendapatkan petunjuk Islam, sehingga kita juga terus optimis untuk menyampaikan ajaran Islam ya. Barangkali dengan perantaraan kita seorang bisa mendapatkan hidayah, kan itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi hadis ini mengantarkan kita agar kita senantiasa waspada, karena innamal a'malu bikhawatimiha, bahwa amal itu dilihat dari akhirnya. Pada saat yang sama juga kita diajarin optimis, melihat seorang itu mungkin sekarang belum baik, tetapi
kita tetap optimis ya bahwa suatu saat dia bisa berubah ya di akhir hayatnya menjadi Islam ya, dan itu akan mengantarkan mereka ke dalam surga. Jadi ini pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi panduan bagi kita untuk terus beramal ya, dan kita tidak tahu ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh menyalahkan takdir ya, karena kita tidak tahu takdir itu hak Allah Subhanahu wa taala, sementara yang akan dinilai adalah amal kita ya, yang akan kita diberikan kebebasan untuk memilih, dan pilihan kita lah yang akan dinilai ya. Kalau kita memilih jalan kebaikan, maka Allah menilai dengan kebaikan. Kalau kita memilih jalan keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan juga. Wa hadainahu an-najdain. Jalan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah sudah berikan jalan-jalan itu, dan pilihan kita lah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah wa taufik untuk terus berada di jalan Islam dan istiqomah di jalan Islam sampai akhir hayat kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.